Sepertinya kurang semangat ya Kak. Iya nih Kak. Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, Yesus memang sip. Nah adik-adik, walaupun kita masih ibadah online sampai pada minggu ini, tetapi adik-adik di rumah harus tetap semangat. Dan jangan lupa ya adik-adik, kita berdoa supaya kita dapat berkumpul di gereja untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Doakan juga semoga virus COVID-19 ini semoga berlalu dan kita dapat berkumpul. Amin ya Kak? Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Mari kita ambil sikat berdoa kita. Lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat-Mu yang begitu indah pada hari ini. yang begitu indah pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, biarlah COVID-19 ini biarlah COVID-19 ini segera berlalu segera berlalu dan kami dapat beribadah dan kami dapat beribadah seperti biasanya di rumah-Mu. seperti biasanya di rumah-Mu. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Adik-adik, sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita. Tetapi kakak mau ajak adik-adik dulu untuk berdiri. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, jawabannya siap. Oke adik-adik, kita bernyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus, hormat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita bersama. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita bersama. Kalau kau senang hati, injak bumi. Suara amin. Kalau kau senang hati, suara amin. Amin. Kalau kau senang hati, suara amin. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita bersama. Kalau kau senang hati, suara amin. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang lagi bahagia? Coba angkat tangannya. Saya. Wah, banyak ini pasti yang bahagia pada hari ini kan? Karena kita boleh merasakan berkat Tuhan dan dapat beribadah online pada hari ini. Sama nih Kak, kayak lagu kita yang akan kita bawakan ini. Hari ini ku rasa bahagia.
bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam pedang kasih Tuhan. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan nyanyi kita kembali, kakak mau ajak adik-adik dulu untuk mengucapkan kita. Tapi ada clue-nya dulu nih. Siapa yang tahu isi dari titah yang ada tentang nama yang selalu dipermuliakan dan tidak boleh dipermainkan? Titah ketiga. Pinter. Semua adik-adik pasti tahu ya, itu ada di dalam titah ketiga. Adik-adik, kita ucapkan sama-sama ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi Holland Dana. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi, kalau mendengarkan firman Tuhan, apa yang dipersiapkan ya Kak? Alkitab lah, Kak. Iya, Alkitab. Coba ya adik-adik ambil Alkitabnya. Kakak-kakak semuanya hitung ya Kak ya. Kita hitung ya Kak. 3, 2, 1. Nah adik-adik pasti semua Alkitabnya sudah dipegang kan? Oke, kita bernyanyi dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu, banyak jiwa akan bersama. Kirimlah jayamu, kirimlah berita Injil, banyakkan yang terhalang.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini tertulis di dalam Lukas pasal 9, dimulai ayat 28 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat. Itu demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernah tidak naik gunung? Nah, kalau kita mau naik gunung pasti penuh dengan persiapan. Nah, kalau naik gunung pasti kita juga akan merasakan kelelahan, capek yang luar biasa. Karena mendaki gunung itu bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus dan ketiga para murid yang dia bawa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada saat itu Yesus mengajak ketiga para muridnya untuk naik ke atas gunung. Wih, bayangkan naik ke atas gunung, betapa lelahnya, betapa capeknya karena berjalan kaki. Nah, untuk apa Yesus mengajak para muridnya naik ke atas gunung? Tentu saja tujuannya untuk berdoa. Nah, tujuannya untuk berdoa. Kenapa harus di atas gunung? Karena Yesus tidak mau ada seorang pun yang melihat kecuali 3 para muridnya. Akan tetapi sesudah sampai di atas gunung, ternyata ketiga para murid Yesus itu merasa lelah, kecapean. Jadi sampai di atas mereka tidak lagi berdoa, tetapi apa? Tertidur. Nah, hanya Yesus saja yang pada saat itu sampai ke atas itu, dan kemudian dia tidak merasa lelah, tetapi dia berdoa. Nah, di situ dia berdoa, maka datanglah 2 orang berbicara dengan dia. Siapa itu? Wah, luar biasa. Yesus bertemu dengan Elia dan juga Musa. Dalam doanya, ya, dia berbincang dengan Elia dan Musa. Dan pada saat itu dia berbicara kepada Elia dan Musa. Nah, sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur. Itu tadi yang saya jelaskan dalam ayat 32. Ketika 3 murid Yesus tertidur, Yesus justru berbicara bersama dengan Elia dan Musa di atas gunung itu. Nah, ini enggak dilihat loh oleh para muridnya. Kenapa? Sudah capek, sudah lelah. Nah, mungkin adik-adik juga ketika naik gunung itu merasakan kelelahan sehingga enggak ingat lagi berdoa. Tapi Yesus sekalipun lelah, sekalipun letih, dia tetap mengingat untuk berdoa. Nah, ini mau mengajarkan kepada adik-adik, seberapa lelah pun engkau dari manapun dan juga sibuknya aktivitasmu, maka jangan pernah lupakan yang namanya berdoa.
Nah, berdoa adalah nafas kehidupan kita. Karena itu, seberapapun lelahnya kita, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, pulang sekolah, berangkat sekolah, atau mau kemanapun kita, jangan pernah katakan aku lelah, tapi katakanlah aku akan terus berdoa, karena berdoa adalah nafas kehidupanku. Nah, adik-adik sekalian, ketika Yesus berbicara dengan Elia dan Musa, maka disitulah digenapi tentang Yesus yang akan berangkat dan akan menunjukkan bagaimana sebetulnya dia itu adalah anak Allah. Nah, kalau kita perhatikan ya dalam ayat 35, di situ dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, jadi ketika Yesus berdoa di atas gunung dan dia sudah berbicara bersama dengan Musa dan Elia, maka ada lagi suara yang terdengar, inilah anakku, dengarkanlah dia. Nah, inilah suara dari Allah Bapa yang mengatakan bahwa anaknya yang mulia ini akan menggenapi semua janji, dan dia juga akan berangkat kepada Bapaknya di sorga. Nah, karena itu ini mau menggambarkan kemuliaan yang begitu besar atas Yesus sebagai anak Allah sendiri, sebagai Yesus anak Bapaknya. Karena itu setiap orang harus mendengarkan dia, katanya. Nah, ini mau mengatakan dan memberitahukan kepada kita betapa besarnya kuasa Yesus itu, sama seperti Allah Bapa, sama seperti Bapaknya. Karena itu ketika Yesus sudah selesai berdoa, para murid melihat Yesus sudah berganti jubah, dari jubahnya yang biasa menjadi dengan yang putih bersih, dan para murid terkagum-kagum melihat hal itu. Nah, ini dikatakan supaya setiap orang percaya juga bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia yang maha besar, dia yang maha kuasa, dan dia jugalah yang diutus untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, karena itu dengarkanlah dia. Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah Bapa harus percaya juga kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, yang dia memiliki kuasa juga di tengah-tengah dunia ini. Nah, dan ketakjuban para muridnya melihat yang terjadi, katanya tadi kan, mereka begitu sangat terheran-heran, wah luar biasa ternyata, kami berbahagia Tuhan melihat ini, walaupun mereka tidak memberitahukannya keluar. Nah, adik-adik juga harus memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah maha kuasa. Tanpa Yesus kita nggak akan sampai kepada Allah Bapa. Tanpa Yesus kita nggak akan sampai kepada Allah Bapa. Nah, karena itu melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Allah Bapa. Allah sudah mempermuliakan dia dengan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya setiap orang yang mengatakan percaya kepada Allah Bapa, maka dia pun harus percaya kepada Yesus. Dengan Yesuslah hidup ini akan lebih berharga, dan dengan Yesuslah kita juga akan sampai kepada Allah Bapa. Dengarkan dia. Artinya begitu banyak wejangan-wejangan nasihat yang diberikan kepada kita semua. Karena itu barang siapa yang mau sampai kepada Allah Bapa, maka dia juga harus mendengarkan Yesus Kristus. Dia harus percaya dan memegang teguh bahwa Yesus Kristus itulah anak yang dikasihi Allah. Karena dialah yang disuruh untuk menebus dosa manusia, dia jugalah menjadi perantara untuk menyampaikan kasih Allah di tengah-tengah dunia itu. Karena itu adik-adik mari percaya kepada Yesus, karena Allah sudah mempermuliakan dia di gunung, maka lebih dari situ permuliakanlah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang begitu besar menemani anak-anak-Mu selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan panjang umur yang masih juga menyertai anak-anak-Mu. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak-Mu dan mendengarkan Dia di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu ajarkanlah itu semua kepada anak-anak-Mu. Biarkanlah mereka juga percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka nantinya sampai juga kepada Allah Bapa.
Berkati tumbuh kembang anak-anak-Mu itu Tuhan, berikan mereka kesehatan, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera. Diberkati para orang tua, diberikan mereka panjang umur, supaya bisa juga Tuhan mendidik anak-anak mereka, supaya mereka juga bertumbuh di dalam kasih yang daripada orang tua mereka. Tuhan, tambahkanlah senantiasa juga berkat kehidupan bagi setiap orang tua, lewat rezeki dan lewat kesehatan dan panjang umur yang harus sampai kepada orang tua. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, sungguh indah ya adik-adik firman Tuhan yang sudah diberikan Inang kita tadi kan. Semoga adik-adik di rumah menjadi saluran berkat dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tetapi, kakak mau tanya dulu, ngasih persembahan itu pakai tangan apa ya kak? Pakai tangan kanan, Kak. Pakai tangan kanan. Dan persembahannya tidak boleh diremukkan. Gimana kak ngasih persembahannya? Cukup dilipat sekali aja kak, dan lipatnya yang rapi. Oke adik-adik, sudah ya. Coba sekarang kakak mau ajak adik-adik semua di rumah untuk berjanji. Ikuti ya. Tuhan, kuberikan persembahanku dengan tidak berbohong. Jangan lupa ya adik-adik, dengan tidak berbohong. Oke, kita bernyanyi. Sungguh bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas darah pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup harapan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik.